Kejadian ini terjadi di tahun 2012. Ada anak cewek, namanya Fania. Dan Fania ini tuh udah pisah orang tuanya, Bi. Papanya udah pergi sama istri barunya. Dan dia tinggal sama mamah dan abangnya. Fania ini umur 13 tahun dan dia masih duduk di SMP kelas 3 waktu itu. Mama bapaknya ini pisah gak baik-baik. Kondisinya tuh semua jelek banget lah. Sampai mamanya sekarang pun udah jadi tulang punggung keluarga gitu. Karena abangnya ini juga masih kuliah. Abang itu temperamental banget dan rasanya tuh tiap di rumah tuh dia gak betah gitu. Jadi kayak pengen keluar mulu gitu. Sampai akhirnya mamanya ini mutusin buat pindah rumah ke yang lebih kecil karena sumber duitnya sekarang cuma dari mamanya kan. Papanya udah ninggalin Fania dan keluarganya kan. Singkat cerita, mereka udah pindah ke rumah yang lebih kecil. Dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di rumah barunya ini. Papanya itu kolektor seni gitu. Banyak kasih lukisan, tapi dia juga suka sama patung-patungan kayak gitu. Lukisan sama patungan tuh semua ditinggal gitu, Bi. Nah, gak ada satupun dibawa sama bapaknya. Nah, mamanya mikir, karena ini lukisan dan patungnya masih bagus juga, dia mikir kayak, ya berarti masih bisa dijual dong. Dibawalah patung dan semua lukisan ini ke rumah barunya mamanya, yang ditinggalin sama Fania saat ini. Nah, terus abangannya juga suka pergi-pergi nggak jelasin tadi gue bilang kan, karena dia ngerasa kayak gak betah di rumah. Jadi akhirnya abangnya sering pergi, mamanya juga karyawan swasta, jadi harus pergi mau juga. Saya pada akhirnya, Fania tuh suka sendirian di rumah. Udah semingguan di rumah baru, rumahnya tuh juga masih agak berantakan lah, tapi ruang tamunya tuh udah enak, udah bisa didudukin gitu. Dan bentuk rumahnya ini kayak ada rak besar yang misalnya antara ruang tamu sama ruang TV. Kebayang gak? Oh iya ya. Jadi sekatnya bukan tembok tapi lemari gitu. Benar. Nah, raknya ini diisi sama patung-patung kecil peninggalan papahnya. Koleksi-koleksi papanya semua. Dan di tengah rak itu ada satu koleksi kesayangan papanya. Yaitu bayi monyet yang dimasukin ke dalam toples dan isinya itu air keras. Sorry weh. Nah ini bayi monyet asli atau bohongan? Bayi monyet asli. Oh, jadi kayak kan kita biasa di rumah-rumah orang kan ada kayak burung asli di kelasin kan? Nah ini tapi bayi monyet. Oh, oke. Nah kejadian pertama. Mama dan abangnya Fania itu lagi pergi sekitar jam 8-an malam. Nah waktu itu Fania tuh lagi kayak ngedance cover sendiri di ruang TV pakai speaker dan volume yang gede banget gitu. Dia ngelakuin itu karena dia ngerasa sepi gitu loh. Jadi dia mending ngedance cover sendiri gitu lah. Makanya dia berkegiatan lah sendirian di rumahnya. Nah udah selesai ngedance-nya, dia duduk tuh di sofa main HP. Tiba-tiba dari gudang yang lokasinya ada di belakang rumahnya si Fania ini, Fania dengar kayak ada orang lagi kayak beres-beres gitu. Fania lihat lah, langsung nengok ke belakang kan, ke arah gudang itu. Dan dia lihat ternyata ada tikus yang lewat dari gudang ke dapur. Fania ambil sapu, terus jalan tuh ke arah sumber suara buat musir si tikus ini. Tapi pas Fania udah lihat depan gudang, dia kaget banget. Karena tiba-tiba satu lukisan papa tuh jatuh sendiri tiba-tiba. Dari tumpuan atas ke bawah, kencang banget gitu. Ya Fania langsung deketin dong buat ngeberesin lukisannya kan. Ini posisi dia udah di belakang rumahnya ya. Tiba-tiba dia dengar TV yang buat dia putar musik itu tiba-tiba nyala kencang banget. Padahal dia inget banget pas dia udah mau ke ruang belakang, TV udah dimatiin. Di situ tuh dia langsung buru-buru naruh lukisannya, dia langsung lari, matiin TV terus dia langsung masuk kamar tuh. Karena dia ngerasa ketakutan gitu kayak, kok tiba-tiba hidup sendiri TV gua gitu kan. Langsung nelfon mamanya tuh biar cepat balik dan enggak lama setelah itu akhirnya mamanya pulang lah. Nah hari-hari udah lewat, tapi rasanya tuh rumahnya tuh makin lama makin negatif itu rasanya Bi. Nah, ditambah mamanya tuh kelihatan banget stres untuk manage uang dan manage dua anaknya sendirian kan. Fania tuh suka ngeliat mamanya nangis sendiri, ditambah lagi mamanya sama abang tuh suka berantem karena abang tuh suka marah-marah gak jelas gitu. Sampai suatu sore, mamanya tuh izin sama Fania karena ada urusan, jadi di hari itu dia gak akan pulang. Nah, mamanya ini nitipin lah ke abangnya. Tapi ya maksudnya apa yang bisa diharapin dari abangnya gitu loh. Karena Fania tahu bentar lagi juga abangnya cabut gitu. Iya. Dan ternyata bener aja. 1 jam setelah mamanya pergi, abangnya pun ikutan pergi. Akhirnya lagi-lagi Fania sendirian di rumah. Nah Fania tuh sengaja pas udah maghrib ini dia kayak hidupin TV gede banget volume biar gak kerasa sepi. Nah terus tiba-tiba dia sadar satu hal. Dia ngeliat ke arah rak yang tadi gue bilang, yang penyekat antara ruang tengah dan ruang tamu.
dia ngeliat kalau toples yang isinya bayi monyet itu buka sendiri. Ya maksud gue, gak mungkin lah logikanya kan, itu di dalamnya air keras, gak disentuh sama sekali. Tiba-tiba kok bisa kebuka sendiri, gitu kan. Nah pas Vania berdiri, dia jalan tuh ke dekat toplesnya, buat tutup lagi gitu kan. Tiba-tiba Vania denger, dari belakang, suara yang ada di gudang itu muncul lagi. Nah di sini nih Vania udah takut. Dia coba nelfon mamanya, tapi nggak diangkat. Tapi Vania ngeberanin diri lah buat ngeliat ke gudang itu tuh ada apa gitu di belakang kan. Dan kali ini, suaranya ternyata bukan dari depan gudang, tapi dari dalam gudang. Dan pas dilihat sama Vania, pintu gudang tuh rada kebuka dikit gitu Nat. Nah, Vania ini berniat buat nutup pintunya. Dan habis itu dia ngerasa, habis dia nutup pintu dia mau keluar lah. Entah kemana biar dia tuh gak ngerasa sendirian gitu. Nah, pas Vania mau tutup pintunya, dia pegang gagang pintunya kan. Tiba-tiba, dari dalam gudang itu, ada tangan yang warnanya pucat banget, berdarah-darah, lagi genggam tangannya Vania. Ya, kenceng banget. Dan pas Vania nengok ke atas, Vania melihat, ternyata yang genggam tangan dia itu adalah sosok cewek pakai daster. Terus tuh daster itu bersimbah darah gitu. Dan di tangan cewek itu ada bayi monyet yang tali pusarnya tuh masih nyambung ke kemaluan sosok cewek itu. Ya ampun, kok bisa gitu ya? Nah, jadi bayi monyet yang ada di toples itu Nat, hilang. Ya, pindah ke cewek ini. Vania tuh langsung teriak, dia langsung lari ke kamarnya, dia kunci pintu dan dia langsung masuk ke lemari. Dia tuh langsung nelfon mamanya, tapi nggak diangkat juga. Dan habis itu dia langsung nelfon papanya, dan diangkat lah sama papanya kan. Di telepon itu tuh, Vania tuh bener-bener nggak dengerin apapun yang papanya ngomong. Kartu Vania tuh cuma nangis sambil ngomong kayak, "Pa, tolongin Ade, Pa. Ade takut gitu. Vania tuh gak bisa denger apa-apa lah dari ujung telepon sama Nat. Nah, di sela-sela Vania nangis, tiba-tiba tuh Vania dengar ada suara, "Vania, Mama udah pulang," gitu. Nah, di situ tuh Vania langsung berhenti nangis lah. Udah tenangan dia kan, dia langsung buru-buru matiin telepon papanya tuh. Dia langsung keluar dari lemari dan mau buka pintu kamar. Gak lama dari itu, ada lagi yang manggil, "Vania," gitu, sambil ngetok-ngetok pintu Vania. Terus tiba-tiba Vania keinget, mama papanya itu gak pernah manggil Vania dengan sebutan Vania, tapi Ade. Di situ tuh Vania langsung teriak, dia langsung balik lagi ke lemari, terus dia langsung teriak sekencang-kencangnya karena dia tahu kalau misalnya tuh ada sosok apapun itu dia nggak tahu di belakang pintu dia. Nah, di situ tuh Vania pas baru banget mau masuk lemari, dia melihat kalau misalnya handle pintu kamar Vania tuh tiba-tiba gerak-gerak sendiri gitu Nat, kayak ada orang yang maksa masuk dari luar. Nah, tapi untungnya kan yang tadi gue bilang kamar Vania dikunci kan. Jadi siapapun sosok itu nggak bisa masuk kamar Vania. Akhirnya hampir sekitar 15 menitan, suara cewek-cewek manggil dia, gagang pintu yang naik turun itu udah berhenti tuh. Pokoknya udah hening lah posisinya saat itu ya. Akhirnya Vania rada tenangan tuh. Dia coba nelfon mama papanya lagi, tapi nggak diangkat. Tiba-tiba, gak gitu lama dari situ, dia dengar dari luar rumah dia, pagar dia itu tiba-tiba diketokin kencang banget kayak gitu. Nah, di situ dia takut banget Nat. Dia takut kalau misalnya itu adalah ulah sosok cewek yang tadi dia lihat kan. Tapi suara ketokan pagar tuh bener-bener gak berhenti sama sekali, masih gitu aja. Nah sampai akhirnya Vania tuh ngeberanin diri buat ngintip dari jendela ke arah pagar itu. Dan ternyata Vania ngeliat yang ketok-ketokin pagar itu adalah papanya. Di situ tuh dia langsung udah buru-buru keluar rumah, dia tenang lah ada papanya kan. Dia langsung keluar rumah, dia langsung meluk papanya tuh kencang banget. Papa itu langsung gendong Vania keluar rumah dan dibawa ke mobil lah. Kan posisinya di situ Vania shock berat kan, dia nangis kejer lagi. Jadi akhirnya papanya tuh ngebawa Vania ke rumah papanya, yang sama istri barunya ini. Di perjalanan, Vania yang masih kecil itu, yang masih 13 tahun itu, akhirnya diceritain lah semua kebenaran sama papanya. Ternyata mamanya itu selingkuh. Mamanya selingkuh sama salah satu seniman yang papanya tuh suka beli karyanya. Dan seniman itu adalah teman papanya juga. Karena papanya tahu mamanya Vania udah selingkuh, papanya akhirnya ngerayain mamanya lah. Nah, papanya nikah sama istri barunya karena dia mikir kayak, ya gue udah disakitin sama mantan istri gue, dan pasti mantan istri gue juga bakal nikah sama si seniman itu kan. Tapi ternyata enggak Nat. Karena hubungan mamanya sama si seniman ini cuma sebatas selingkuhan doang. Dan ternyata papanya bilang kalau si seniman itu tuh dari dulu suka ngirimin hal-hal mistis ke keluarga Vania melalui karya-karya seninya itu.
lukisan dan patung yang suka dibeli sama papanya itu ternyata disiin sama seniman itu hal-hal dan tanda kutip ya, mistis biar mamanya Vania itu mau sama si seniman ini dan akhirnya selingkuh dari bapaknya. Kejadian kan. Tahu hal itu, akhirnya si papanya Vania ini berhentilah jadi kolektor kan dia tahu kalau misalnya barang-barang kayak patung, kayak lukisan tuh benar-benar jadi kayak media yang kuat buat pengiriman-pengiriman makhluk halus gitu loh, hal mistis gitu. Makanya tuh semua koleksi papanya tuh ditinggal dan ternyata dibawa sama mamahnya kan. Iya, makanya isi yang ada di dalam lukisan dan patung itu nyangkut di rumah Vania sekarang ini. Wow, jadi mikir 2 kali sih buat beli barang-barang seni apapun itu. Iya, tapi lo sadar nggak? Setiap rumah pasti ada satu spot yang paling angker. Kayak cerita lo Moy, lo kan di gudang. Kalau lo di ruang bawah deket tangga kan? Iya. Kalau gue kan di kamar almarhumah mamanya. Nah, kalau di rumah kalian tahu nggak spot paling seremnya di mana?